Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Hartono MHum selaku Ketua Yayasan Ummul Qura Semarang, yang terhormat Ibu Adelia Oktaviani SPDGR selaku Kepala SD Ummul Qura, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Ummul Qura, yang terhormat pimpinan BSI Karangayu Bapak Tony Setiawan Dwi Purnomo, yang terhormat Ibu Ade Amalia selaku perwakilan dari PT TKI, serta yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa kelas 1 sampai kelas 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara sosialisasi metode pembayaran keuangan sekolah dan penggunaan kartu pintar di SD Ummul Qura dan TK Ummul Qura. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Bu Selvi selaku MC yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian sosialisasi, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita baca dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah, acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan SD Ummul Qura Semarang kepada Bapak Dr. Andes Bambang Hartono MHum. Dipersilahkan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa masuk, Bu Selvi? Halo? Nggih, Bapak saged. Sudah? Nggih, sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan BSI yang saya hormati, Kepala SD, Kepala TK, yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD maupun TK, dan para wali murid baik dari SD maupun TK yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ya, di hari yang baik ini, kebetulan ini juga di bulan Ramadan, syukurillah kita bisa bersua melalui sarana maya, dan semoga upaya ini bisa memberi hasil terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah upaya dari yayasan untuk melakukan satu penyederhanaan dan juga upaya efektivitas pembayaran uang sekolah melalui kerjasama dengan BSI. Semoga
ke depan bisa berjalan dengan baik. Dan ini adalah upaya untuk menata berbagai hal yang berkaitan dengan sekolah. Salah satunya adalah keuangan sekolah dan berikutnya adalah menata yang aspek sarana prasarana dan juga menata peningkatan SDM dan juga menata kurikulum sekolah karena ini juga berkaitan dengan perubahan kurikulum baru. Nah, semoga terus bisa kami lakukan untuk harapannya adalah memberi hasil lulusan yang lebih baik lagi ke depan. Itu beberapa hal yang sedang diupayakan oleh yayasan untuk menata lebih baik lagi kondisi persekolahan yang harapannya ke depan bisa memberi lulusan yang lebih baik. Nah, mohon saran dan masukan Bapak Ibu, sekiranya nanti ada beberapa hal yang masih perlu kita upayakan lagi. Nah, selanjutnya nanti arahan lebih lengkap akan disampaikan oleh Pak Iwan. Semoga Pak Iwan sudah siap gitu. Nah, mungkin itu awal dari saya. Nah, Bapak Ibu, semoga upaya ini bisa berjalan dengan baik dan paling tidaknya adalah tahun depan itu sudah bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Tahun ajaran depan dari kelas 1 sampai kelas 6 presensi sudah bisa dilakukan dengan menggunakan kartu yang alhamdulillah kemarin kartunya sebagian sudah tersedia, terutama untuk kelas 2 sampai kelas 5 yang sekarang gitu ya. Ya, kelas 1 sampai kelas 5 sekarang yang nanti akan menjadi kelas 2 sampai kelas 6. Sedangkan kelas 1 insya Allah menyusul karena sedang mengefikkan datanya sehingga tahun depan semuanya bisa mulai kelas 1 sampai kelas 6 semua sudah memiliki kartu dan presensi sudah bisa menggunakan elektronik. Ya, itu yang harapannya begitu. Termasuk juga berbagai hal yang bisa kami lakukan dengan sarana IT itu. Nah, nanti tentu akan disampaikan beberapa teknisnya tentang hal itu oleh tim teknis dari BSI maupun dari vendornya gitu. Ya, begitu kira-kira Bapak Ibu. Terima kasih atas kerawuhannya dan kerelaannya untuk mengikuti Zoom ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua tim yang telah mengupayakan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan memberi hasil yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti arahan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Iwan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bambang atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya masih sambutan yang kedua disampaikan oleh pimpinan BSI Karangayu kepada Bapak Tony Setiawan Dwi Purnomo, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang saya hormati Pak Bambang Hartono selaku Ketua Yayasan Ummul Qura, terus Kepala Sekolah SD, Ibu Kepala Sekolah SD, Ibu Adel, terus Kepala Sekolah TK, Ibu Ari yang saya hormati, dan seluruh wali murid SD, TK, Ummul Qura. Pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam kondisi daring. Ya. Yang mau kami sampaikan selaku untuk per tanggal 20 Januari kemarin tahun 2023, pihak Yayasan Ummul Qura dengan BSI Karangayu sudah menjalin perjanjian kerjasama atau MOU dengan BSI Karangayu untuk menunjang atau mendukung prasarana terhadap apa yang bisa nanti dibutuhkan dalam Yayasan Ummul Qura tersebut untuk menunjang dalam sarana dan prasarana pendidikan yang lebih maju, terutama untuk kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya kami selaku BSI Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan PT TKI Teknologi Kartu Indonesia yang nanti bisa menerbitkan untuk suatu kartu pintar, platform sekolah pintar yang akan digunakan dengan cara menggunakan aplikasi, bisa untuk pembayaran sekolah, bisa untuk absensi, bisa untuk nanti ke depannya bisa mengontrol untuk dana-dana atau uang saku dari para murid, dan bisa nanti untuk pelaporan yang berkenaan dengan pendidikan yang ada di Ummul Qura. Dan nanti bisa teknisnya dengan Ibu Amalia, mungkin Ibu Amalia sudah hadir nih di sini dari PT TKI, karena kami hanya menjembatani aja nanti apa yang dibutuhkan, biar bisa lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Amalia dari PT TKI Teknologi Kartu Indonesia Pintar. Mungkin seperti ini Bapak Ibu, karena berhubung waktunya, mohon maaf nih, saya juga ada, ini sudah Zoom-nya sudah 3 ya, sudah 3, jadi saya nggak bisa berlama-lama, nanti mungkin tetap kami ngikuti yang menjadikan pagi hari ini, biar nanti, dan mohon maaf karena Zoom-nya berbarengan, saya ada Zoom, ada 3, ini sudah 3 Zoom, devisnya. Jadi mohon maaf Pak Bambang, nanti barangkali kami diperlukan juga langsung Pak bisa, barangkali nanti pada sesi tanya jawab, barangkali yang ditanyakan para wali murid, jadi kita bisa langsung hadir Pak Bambang. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih teknisnya lagi nanti dengan Ibu Amalia mengenai kartu sekolah pintar ini. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tony atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya dari pengurus yayasan kepada Dr. Iwan Junaidi dipersilahkan. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus yang saya hormati Direktur BSI Karangayu, Pak Yajan, Pak Bambang Hartono, dan Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya mohon maaf menggunakan HP dan sedang di rumah sakit, tidak kontrol. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah diawali dengan gambaran tentang bagaimana
kita mengelola keuangan ini berbasis data yang lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan ke depan diharapkan memudahkan. Sehingga Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, yayasan ini berkeinginan ke depan tata kelola keuangan itu sudah berbasis teknologi. Nah, ini karena apa? Karena bagaimanapun sekarang kita hidup di zaman teknologi, di zaman yang dahulu mungkin orang tua tidak bisa menggunakan, sekarang kita harus menggunakannya. Nah, termasuk anak-anak kita juga dikenalkan dengan teknologi. Karena itu saya berharap, yayasan berharap, satu, tata kelola pembayaran keuangan langsung menggunakan satu rekening di yayasan yang menggunakan BSI. Yang kedua, kartu siswa ini untuk Bapak Ibu, kartu siswa ini bisa digunakan untuk mengkontrol beberapa aktivitas siswa, terutama yang terkait dengan keuangan. Sehingga baik orang tua maupun sekolah ini bisa memahami penggunaan keuangan siswa. Nanti bisa lebih detail dijelaskan, sehingga mungkin bagi Bapak Ibu ada yang merasa mohon maaf rumit jadinya, begitu kira-kira, kok merepotkan. Nah, mungkin saja seperti itu, tetapi nanti sebuah proses. Bapak Ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi, bisa mengklarifikasi. Pada prinsipnya, yayasan dalam ini sekolah akan melayani semua kepentingan kita bersama. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih ada kesulitan dan sebagainya, kita akan bantu. Misalkan ada keterbatasan dengan beberapa hal juga kita akan bantu. Jadi ini nanti diberi gambaran ini semua nanti jika Bapak Ibu ada yang belum jelas bisa dijelaskan. Yang berikutnya, jadi menggunakan aplikasi ini sebetulnya memudahkan kita semua. Misalkan, mohon maaf ini, kita lupa dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita di sekolah misalkan, maka Bapak Ibu akan otomatis ada notifikasi pemberitahuan. Ya, kadang-kadang lupa lah, gitu, kadang-kadang karena kesibukan Bapak Ibu. Kemudian juga kartu-kartu anak-anak juga nanti bisa digunakan untuk kontrol kebutuhan anak-anak juga bisa, nanti bisa dijelaskan juga detailnya seperti apa. Tapi prinsipnya pengelolaan ini agar tata kelola ini lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, mudah. Nah, harapannya mudah sebetulnya, memudahkan Bapak Ibu dari manapun bisa mengakses aplikasi yang kita ditawarkan oleh BSI, kemudian 24 jam bisa bekerja, gitu kan, dengan aplikasi 24 jam bisa bekerja, dan harapannya memang tata kelola keuangan kita berbasis teknologi, supaya kita tinggalkan dunia manual, ya, dunia kertas, ya, cara tulis di kertas sudah kita tinggal. Saya kira itu bahwa semuanya, mudah-mudahan sekali lagi yayasan berharap apa yang diniatkan ini untuk kebaikan bisa berjalan bersama-sama, dan tidak ingin kami juga menyulitkan Bapak Ibu. Jika Bapak ada kesulitan, insya Allah yayasan di sekolah tetap melayani keperluan anak-anak kita di sekolah. Terima kasih kepada semua tim dari BSI yang hari ini bisa bersama-sama dengan orang tua. Dan juga terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya di bulan puasa ini. Semoga puasa kita diterima Allah SWT. Anak-anak kita juga bisa berlatih puasa bersama kita orang tua. Demikian Pak Bambang, Pak Yayasan, dan Pak Direktur BSI, dan Bapak Ibu semuanya.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Pak Iwan. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ade Amalia. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf untuk suara apakah sudah terdengar jelas, Ibu? Sampun. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, selamat pagi Bapak dan juga Ibu yang saat ini telah bergabung bersama dalam agenda sosialisasi terkait aplikasi penggunaan digitalisasi yang nantinya akan langsung di Yayasan Ummul Qura seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak Ibu guru serta orang tua wali murid yang mana pada pagi hari ini telah berkenan hadir. Salam hormat kami, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Amalia dari PT Teknologi Kartu Indonesia yang insya Allah pada pagi hari ini akan sedikit sharing terkait satu aplikasi yang insya Allah kedepannya akan dipergunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka proses digitalisasi yang nantinya berlaku baik itu di SD Ummul Qura dan juga TK Ummul Qura seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin sebelum kami mulai untuk penayangan share screen seperti itu ya, mungkin dari Bapak Ibu saat ini dapat mendownload terlebih dahulu satu aplikasi yang nantinya di-download melalui Play Store yang namanya PSP Mobile seperti itu ya. Mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa mendownload di aplikasi di HP-nya masing-masing, diketikkan dengan nama PSP Mobile seperti itu. Oke, baik. Mungkin sembari kami untuk share screen. Oke, baik. Kami lanjutkan kembali untuk nantinya silahkan dibuka Play Store-nya sama-sama, lalu kita download satu aplikasi, yaitu PSP Mobile. Untuk PSP Mobile ini dapat diakses baik itu di HP Android ataupun di HP di App Store seperti itu ya Bapak dan juga Ibu. Nah untuk nantinya PSP Mobile ini dapat dibuka misalkan memiliki dua putra ataupun dua putri begitu ya, nantinya bisa dibuka di satu HP ataupun di kedua HP dari orang tuanya masing-masing seperti itu. Nah untuk gambaran singkatnya kurang lebih tampilannya seperti berikut. Nah, nanti pada saat awal masuk ke dalam aplikasi akan ada arahan untuk menginputkan username dan juga password seperti itu. Nah, untuk username dan juga password yang nantinya digunakan pertama kali login ke dalam aplikasi adalah username dan password default yang diberikan oleh PT TKI. Yang mana untuk username dan juga password dari masing-masing anak nanti berdasarkan nomor induk siswa seperti itu ya. Jadi nanti untuk nomor induk siswa mungkin akan diinformasikan oleh pihak sekolah begitu. Di sini akan kami sampaikan saja secara singkat untuk username dan juga password default dari masing-masing orang tua nantinya. Aku udah. Ya. Seperti yang kami lampirkan di kolom chat, bahwasannya untuk username dari SD Ummul Qura, yaitu menggunakan inisial dari SD, yaitu SD UKI.
Namun kalau dari TK berarti TKUKI seperti itu, lalu diikuti dengan nomor induk siswa. Nah, contohnya misalkan atas nama Amalia, NIS-nya 123, maka saya login ke PSP Mobile dengan cara menginputkan SDUKI titik 123, lalu untuk passwordnya juga 123, seperti ini. Lalu untuk TK, untuk jenjang TK, maka username-nya adalah TKUKI titik 123, untuk passwordnya adalah 123, seperti itu ya. Nah, nantinya akan ada arahan untuk menambahkan email dan juga nomor telepon seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menyediakan nomor telepon di sini adalah nomor WA. Kenapa kami minta untuk menambahkan nomor WA? Agar nantinya ketika suatu hari Bapak Ibu lupa password untuk masuk ke dalam aplikasi, maka dari kami akan mengirimkan password terbaru melalui nomor WA ataupun email yang sudah Bapak Ibu inputkan pada saat pertama kali login ke dalam aplikasi. Seperti itu ya. Mungkin mohon izin untuk kami contohkan menggunakan salah satu siswa yang saat ini berada di SD Ummul Qura, yaitu dengan NIS 0259. Lalu untuk passwordnya hanya angkanya saja, seperti itu ya. Seperti ini. Jika sudah, nanti silahkan klik masuk atau kotak warna biru yang ada di bagian bawah. Untuk gambarannya seperti berikut, nantinya akan ada arahan untuk menambahkan email, nomor WA, dan juga membuat password terbaru, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan diinputkan atau silahkan Bapak Ibu membuat password terbaru yang fungsinya sebagai keamanan dari orang tua wali murid nantinya. Untuk password nanti bisa berupa gabungan angka dan juga huruf. Untuk ketentuannya besar kecil huruf tidak ada, jadi nanti kami kembalikan kepada orang tua. Nah, jika sudah, nanti silahkan klik buat password baru, seperti itu, dan akan kembali ke halaman awal ketika login. Jadi pada saat sudah kembali ke halaman awal ketika login, akan diarahkan untuk menginputkan username dan juga password terbaru yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi gunakan password terbaru yang sudah dibuat. Seperti itu ya. Oke, baik. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu tadi ya, kami ada sedikit kendala di jaringan seperti itu ya. Kami lanjutkan kembali untuk nantinya tampilan awal ketika Bapak Ibu sudah
berhasil menginstal aplikasi, tampilannya kurang lebih seperti berikut. Lalu nanti silahkan diikuti arahan-arahan yang diberikan dari aplikasi tersebut, begitu ya. Nah, seperti berikut ya, untuk awalan silahkan diinputkan username dan juga password yang seperti kami tuliskan di kolom chat, begitu. Untuk jenjang SD menggunakan SD UKI, dan untuk jenjang TK menggunakan TK UKI, seperti itu. Baik, ini kami gunakan salah satu akun demo kami. Karena tadi misalkan kita sudah membuat password terbaru, maka silahkan inputkan password terbaru yang sudah dibuat oleh orang tua, seperti itu ya. Jika sudah, nanti silahkan klik masuk, seperti ini. Maka untuk tampilan awal yang nantinya akan dijumpai oleh Bapak Ibu sekalian adalah kurang lebih seperti yang saat ini ada di layar, bahwasanya selamat datang SD Umul Quro jika dari jenjang SD, sedangkan dari jenjang TK nanti tampilannya selamat datang TK Umul Quro, seperti itu ya. Lalu kita lihat di sebelah kanan atas ada gambar lonceng, gitu. Lonceng di sini adalah notifikasi yang mana akan diterima orang tua ketika adanya pembayaran tagihan atau mungkin adanya tagihan sekolah yang belum terbayarkan, maka nanti akan ada pengiriman notifikasi di bagian kanan atas, seperti itu ya. Untuk gambarannya seperti ini kurang lebih. Begitupun juga ketika ada proses reset password, maka akan ada pengiriman notifikasi melalui gambar lonceng yang ada di kanan. Lalu kita turun ke bagian bawah, di sini ada keterangan my balance atau saldo yang saat ini dimiliki oleh orang tua, seperti itu ya. Nah, untuk saldo nantinya akan selalu terupdate ketika orang tua telah berhasil melakukan proses top up, begitu. Nah, untuk top up nantinya ada beberapa pilihan. Yang pertama, dapat melalui M-Banking Bank Syariah Indonesia atau M-Banking bank lain, dapat juga dilakukan melalui ATM BSI ataupun ATM bank lain, dan juga dapat melalui teller dari Bank Syariah Indonesia. Lalu di sebelah My Balance ada keterangan riwayat. Di sini nantinya akan disampaikan riwayat selama ini dari proses pengisian saldo, seperti itu. Jadi setiap kali Bapak Ibu melakukan proses top up, akan selalu ada pencatatannya di tanggal berapa Bapak Ibu telah melakukan top up, begitu ya. Di sini sudah kami sediakan beberapa menu. Yang pertama, di sini kita lihat ada menu isi ulang. Di menu isi ulang akan tampil logo dari Bank Syariah Indonesia. Silahkan logo tersebut diklik, maka akan menampilkan nama dari putra ataupun putri Bapak Ibu sekalian, serta dengan nomor VA atau virtual akun yang nantinya digunakan dalam proses top up ke dalam aplikasi, begitu ya. Jadi untuk VA-nya tertera di sana yaitu nomor rekening. Jadi nomor rekening di sini adalah VA yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam proses top up nantinya akan ada pemberlakuan biaya admin seperti itu ya. Nah, kebetulan untuk biaya admin yang nantinya berlaku di SD Umul Quro ataupun TK Umul Quro yaitu kurang lebih 2.500 seperti itu. Nah, ketika nanti akan melakukan proses top up, Bapak Ibu telah dimudahkan dengan klik tutorial yang ada di sana. Di sana telah ada beberapa pilihan yang nantinya dapat diikuti Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui BSI Mobile ataupun melalui ATM BSI, dan yang terakhir melalui ATM ataupun M-Banking bank lain. Seperti itu, Nje. Nanti silahkan diikuti langkah-langkah yang sudah terlampir di aplikasi PSP Mobile untuk memudahkan dalam proses transfer begitu.
Lalu kita menginjak ke menu yang kedua, di sini ada menu tagihan, yang mana di menu tagihan nanti Bapak Ibu dapat menjumpai tagihan-tagihan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah untuk diproseskan pembayaran, seperti itu ya. Nantinya baik itu tagihan yang sudah terbayarkan ataupun belum terbayarkan akan selalu ada rekapannya gitu. Nah, andai kata kita akan melakukan pembayaran terkait SPP Ngabar bulan April 2023. Di sana nanti sudah akan tampil tanggal tagihan dan juga jatuh tempo pembayaran, seperti itu. Nah, ketika kita ingin melakukan pembayaran, silahkan klik bayar, kotak warna biru yang ada di sana, begitu ya. Maka di sini nanti akan terlampirkan dengan jelas siapa nama putra ataupun putri dari Bapak Ibu sekalian, nama tagihan, tanggal tagihan, batas waktu, dan juga nominal yang harus dibayarkan oleh orang tua. Nah, di sini nanti sudah akan muncul detail-detailnya SPP sekian, kalaupun ada pembayaran uang makan ataupun uang buku juga akan tertera di dalamnya. Jika nanti dirasa saldo dari aplikasi mencukupi, silahkan klik bayar, maka nanti akan ada arahan untuk melakukan konfirmasi. Seperti berikut, maka pembayaran telah berhasil dilakukan. Seperti itu ya. Nah, untuk ketika nanti sudah melakukan pembayaran, Bapak Ibu tidak perlu lagi konfirmasi kepada sekolah, karena sekolah pun akan langsung menerima notif bahwasannya orang tua wali murid anak-anak sudah melakukan pembayaran. Di sini juga langsung kita terima notifikasi bahwasannya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pembayaran SPP sebesar 600.000, seperti itu. Di sebelahnya ada riwayat. Riwayat di sini akan menampilkan riwayat dari proses pembayaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Seperti yang tadi baru saja kita lakukan, yaitu pembayaran SPP Ngabar bulan April. Di sini sudah bisa kita lihat detailnya seperti apa, dan juga ada ringkasannya. Jadi ringkasan di sini adalah ringkasan terkait apa-apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan pembayaran melalui aplikasi ini, seperti itu. Next, kita masuk ke menu yang ketiga. Di menu ketiga di sini adanya mutasi. Nah, mutasi akan menggambarkan riwayat atau histori dari transaksi yang sudah Bapak Ibu lakukan sejauh ini. Misalkan adanya pembayaran SPP, dan ini sudah kita bagi menjadi 2 kelompok begitu ya, di 3 bulan terakhir, ataupun jika Bapak Ibu ingin melihat setengah tahun sebelumnya, itu juga bisa dengan cara klik di atas 3 bulan, seperti itu. Maka nanti semua proses pembayaran yang Bapak Ibu lakukan akan selalu ada rekapannya. Jadi tidak ada yang terlewat sedikit pun, begitu ya. Lalu di menu keempat ini kami sediakan menu kehadiran. Jadi di menu kehadiran ini nanti Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan putra-putrinya masuk di jam berapa, pulang di jam berapa, seperti itu ya. Jadi kami informasikan untuk kartu yang nantinya dipegang oleh siswa, dapat digunakan yang pertama tentunya untuk transaksi jajan selama berada di sekolah, dan yang kedua untuk proses absen di sekolah, begitu nggih. Lalu yang selanjutnya, di sini ada menu donasi. Nah, menu donasi ini dapat difungsikan ketika Bapak Ibu memiliki rezeki lebih untuk berdonasi kepada pihak sekolah. Itu sangat mudah untuk saat ini, cukup melalui aplikasi saja tanpa harus berkunjung ke sekolah, seperti itu ya. Misalkan adanya donasi terkait infak begitu ya. Silahkan pilih salah satu donasi yang ada, kita klik, lalu kita inputkan nominal. Jadi di sini tidak ada batasannya, begitu ya, tidak ada batasan minimal ataupun maksimal. Silahkan langsung diisikan, misalkan Bapak Ibu ingin berdonasi 20.000, seperti ini. Maka nanti jika sudah kita klik donasi, lalu akan ada arahan untuk konfirmasi, maka donasi telah berhasil dilakukan. Tiap kali ada transaksi yang berlangsung akan ada notifikasi juga yang dikirimkan melalui sistem di aplikasi PSP Mobile ini, seperti itu.
Nah, di menu donasi ini kita juga bisa mengetahui riwayat donasi dengan cara klik garis 3 di sebelah kanan, maka di sini akan langsung tampil riwayat donasi selama kita menggunakan aplikasi PSP Mobile ini, seperti itu. Lalu yang keempat di sini ada menu transaksi untuk melihat rekapan transaksi apa saja yang sudah kita lakukan dari penggunaan aplikasi, begitu ya. Nantinya ada gambaran saldo masuk dan juga saldo keluar yang sudah dipergunakan oleh orang tua. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya ketika Bapak Ibu mengalami kendala dalam proses penggunaan aplikasi, kami telah menyediakan satu menu bantuan yang mana nantinya akan langsung terhubung dengan layanan customer service kami, begitu ya. Untuk nantinya layanan customer service ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 7 pagi sampai dengan 6 sore. Dan untuk hari Sabtu dan hari Minggu, khusus untuk hari Sabtu dan Minggu, terbuka mulai jam 8 pagi hingga pukul 6 sore, seperti itu ya. Jadi selama 1 minggu full dari kami menyediakan layanan customer service untuk Bapak Ibu sekalian bila mana mengalami kendala. Lalu di sini ada menu akun untuk menampilkan nama dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sini tampilannya 2 nama karena kebetulan orang tuanya memiliki 2 putra ataupun 2 putri yang bersekolah di SD yang sama begitu ya, maka nanti untuk memudahkan kami berikan kemudahan dalam satu aplikasi dapat mengakses kedua ataupun ketiga anaknya, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada menu lainnya. Menu lainnya di sini akan memungkinkan orang tua untuk melihat adanya jadwal pelajaran dan juga kalender akademik yang nantinya dimunculkan oleh orang tua seperti itu. Jadi misalkan di tanggal-tanggal tertentu ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada kegiatan jeda semester atau ujian, itu nanti juga bisa ditampilkan melalui aplikasi PSP Mobile seperti itu. Kalau kita turun ke bawah, maka di sini ada tampilan info dan berita seperti itu ya. Jadi nanti dari pihak sekolah juga dapat mengirimkan pemberitahuan ataupun pengumuman yang ditujukan kepada orang tua melalui aplikasi PSP Mobile. Jadi insya Allah aplikasi ini memudahkan orang tua dalam proses memperoleh update informasi, pembayaran tagihan, dan juga memantau uang jajan dari putra-putri Bapak Ibu sekalian begitu ya. Ini nanti bisa digeser ke kanan begitu ya, akan langsung tampil info-info terbaru yang sudah diberikan oleh pihak sekolah seperti itu. Untuk detailnya seperti apa, Bapak Ibu bisa klik informasi untuk melihat detail-detail informasi yang diberikan oleh pihak sekolah nantinya. Lalu ada menu pesan untuk melihat notif-notif terbaru terkait penggunaan dari aplikasi PSP Mobile. Dan yang terakhir ada menu profil untuk menayangkan siapa pemilik dari aplikasi PSP Mobile ini. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait dari penggunaan aplikasi PSP Mobile. Bila mana nantinya ada pertanyaan, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amal. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu yang akan bertanya bisa melakukan raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand. Untuk yang pertama dari Bapak atau Ibu nih. Bapak Septianto EP. Monggo Bapak. Septianto. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sedikit bertanya aja, Ibu.
terkait dengan top up yang sudah dilakukan, apakah bisa ditarik kembali ya? Misalkan ada siswa 100.000, 200.000 mau ditarik lagi ke rekening tabungan, bisa nggak? Itu aja. Monggo untuk Mbak Amal bisa langsung sekalian dijawab mawon nggih. Oke, baik. Mohon izin ketika nanti ada orang tua yang sudah top up dan ternyata uangnya mungkin saat ini anaknya berada di kelas 6 begitu ya, sudah dan uang di aplikasi masih ada begitu ya, nanti bisa dilakukan yang namanya cash out atau kita tarik uang yang ada di aplikasi seperti itu. Nah, untuk cash out nanti langsung dikonfirmasikan kepada pihak sekolah untuk kita lakukan cash out seperti itu. Jadi nanti dari pihak sekolah yang akan langsung memberikan kepada orang tua. Bisa melalui dengan uang tunai ataupun ditransfer. Oke, baik. Ya, Mungkin mungkin sedikit nambahin, Mbak. ya. Seperti di aplikasi Flip itu kita bisa narik langsung dari situ. Kalau bisa sih ada menunya ya. Bisa ditambahkan menu seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu tidak perlu konfirmasi, tapi ada menunya di top up itu, salah satunya menu penarikan itu. Masukkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk masukannya. Insya Allah nanti ke depannya dari kami akan terus mengembangkan terkait menu-menu yang nantinya ada di aplikasi seperti itu ya Bapak ya. Oke, baik. Mungkin ada dari Bapak Ibu lainnya, dari Ibu Quinsa 4A, kami persilahkan. Mohon maaf, Ibu Quinsa, untuk suaranya belum terdengar. Halo, Ibu Quinsa, apakah mendengar suara kami? Oh iya ya. Namun untuk suara Ibu belum terdengar di sini begitu? Ya, oh ya boleh. Baik di kolom chat. Ya, silahkan. Oke, mungkin sembari menunggu Ibu Quinsa mengirim pesan di kolom chat, kami persilahkan orang tua dari Dava Putra 2A. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Ini saya mau menanyakan masih seputar top up untuk di aplikasi. Ini tadi kebetulan saya mau coba untuk yang lewat M-Banking. Kebetulan saya ini menggunakan Livin Mandiri. Nah, itu di situ kan tertera untuk transfer online ya, melalui transfer online. Kemudian bisa dipilih BSI. Nah, kemudian untuk nomor rekeningnya, ini yang dimasukkan yang apa ya Mbak? Karena kan di keterangannya ini ada masukkan kode institusi, kemudian ID pelanggan, baru nomor virtual akunnya. Nah, ini yang dimasukkan itu yang nomor yang mana ini Mbak? Ini soalnya saya coba semua nggak bisa. Saya coba tanpa 900 nggak bisa, tanpa ID, tanpa kode institusi juga nggak bisa. Ini jadi yang dimasukkan yang mana ya Mbak kalau lewat ini? Itu aja Mbak Amalia, terima kasih. Iya, oke baik. Terima kasih Ibu dari orang tua Dava Putra. Untuk pengguna Livin Mandiri, nanti silahkan gunakan, diinputkan seluruhnya, mulai dari angka 900 hingga angka terakhir, seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk pengguna Livin Mandiri, silakan diinputkan secara lengkap virtual akun yang tertera di PSP Mobile, seperti itu. Oh. Tadi sudah saya coba Mbak untuk saya inputkan semua, tapi tetap nggak bisa itu Mbak, nomor rekening harus dicek kembali gitu keterangannya. Lalu apakah suara saya terdengar ya Mbak Amalia? Ibu tadi
mohon maaf, Ibu tadi menggunakan transfer online ya? Sudah betul? Mungkin kami bantu sampaikan saja untuk Halo, untuk halo Mbak. Tadi oke. nggak bisa untuk di-unmute, nggak bisa, mungkin sudah ini ya otomatis dari hostnya. Ya, Tadi sudah saya coba Mbak untuk semuanya dari kode yang 900 sampai yang angka terakhir dari virtual account itu nggak bisa itu Mbak. Tetap sudah nggak bisa. Sudah transfer semua. online sudah Iya, nih? transfer online sudah. Jadi sudah saya masukkan kode 900 2093 untuk kode institusi, kemudian ID pelanggan 0004 kali 0101 dan terakhir kode ini virtual account sudah saya masukkan semua, tetap nggak bisa Mbak. Mohon maaf, Ibu dari jenjang TK atau SD ya? Saya dari SD Mbak. SD Oh, Mulporo, ya. ya baik. Mohon Tadi ditunggu sebentar ya. iya, soalnya kan Kami bantu cek. daripada ke ATM kan lebih memudahkan untuk wali murid yang menggunakan M-Banking ya Mbak ya. Iya, Gitu. baik. Jadinya itu Oke, nanti siap. ya mohon di ini Mbak di apa namanya diinformasikan ulang ya apabila ada perubahan atau bagaimana, karena ini dicoba Oke, sesuai dengan siap. Iya, tutorial. terima kasih Ibu Dava. Oke, untuk Ibu Dava mungkin mau ditunggu sebentar, nanti akan kami update kembali ya untuk proses top up yang melalui e-banking bank lain seperti itu ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke orang tua dari Almira Aulida, kami persilahkan. Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat. Mau tanya Mbak dua pertanyaan. Pertama itu terkait lonceng notifikasi. Nah, untuk lonceng notifikasi ini apakah ada masa berlakunya? Maksudnya, misalkan sudah seminggu nanti hilang atau seperti apa? Takutnya kan kalau kita mau ngecek nanti terlewat. Terus yang kemudian yang nomor dua itu tentang mutasi. Untuk mutasinya sendiri kan ada yang 3 bulan terakhir dengan yang lebih dari 3 bulan, gitu ya. Nah, itu apakah ada maksimal kita bisa ngeceknya, dan kalau misalkan ada maksimalnya nanti kita bisa ngeceknya lewat bank BSI atau seperti apa gitu, misalkan di aplikasi nggak bisa diakses. Terima kasih Mbak Amal. Ya, oke baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami jawab terlebih dahulu terkait notifikasi yang nantinya ada di sini tidak ada batasan waktu, jadi nantinya akan tetap terlihat ketika Bapak Ibu mungkin sudah lama menggunakan aplikasi PSP Mobile seperti itu. Jadi misalkan anaknya sudah naik tingkat atau sudah 6 tahun di SD begitu ya, notifikasi ini akan tetap ada di dalam aplikasi karena di sini nanti, sebagai catatan khusus dari orang tua terkait transaksi-transaksi apa saja yang sudah pernah dibayarkan, seperti itu. Begitupun juga dengan mutasi, begitu ya. Mutasi yang ada di sini terbagi menjadi 2, 3 bulan terakhir dan juga di atas 3 bulan. Nah, andai kata, sudah melebihi dari atas 3 bulan, nanti dari pihak sekolah dapat mengkonfirmasi ke, pihak sekolah langsung jika ada hal-hal yang dirasa mengganjal seperti itu. Namun untuk nantinya, seluruh mutasi dari proses pembayaran uang tagihan sekolah ataupun transaksi-transaksi yang sudah berjalan, itu kita fokuskan melalui PSP Mobile seperti itu ya. Jadi tidak ada kaitannya untuk konfirmasi kepada pihak BSI. Untuk konfirmasi ke pihak BSI ini hanyalah sebatas ketika, proses top up berhasil atau tidak, seperti itu Ibu. Namun ketika saldo sudah masuk dan uang tersebut sudah digunakan untuk pembayaran, maka terfokusnya di aplikasi PSP Mobile, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan, Bapak. Mungkin yang selanjutnya orang tua dari Mbak Ibu. Amal bisa jawab yang ada di chat terlebih dahulu. Oh, ya, baik. Ada 2 Mungkin pertanyaan, monggo bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, saya jawab satu persatu ya, terkait, putra-putri yang saat ini berada di dalam satu sekolah yang sama, misalkan di SD Ummul Qura, putra-putrinya ada 2 atau 3, itu nanti tidak perlu khawatir, ketiga ataupun kedua anaknya dapat dijadikan dalam satu aplikasi. Nah, caranya gimana?
nanti dikonfirmasi saja langsung ke pihak sekolah, nanti pihak sekolah yang akan melakukan penggabungan. Seperti itu ya. Lalu, oke. Ada pertanyaan untuk melihat nomor rekeningnya di mana ya? Ya, mungkin yang dimaksudkan di sini nomor virtual akun, begitu ya. Untuk nomor virtual akun, tentunya ada di dalam aplikasi PSP Mobile, Bapak dan juga Ibu. Nanti silahkan klik menu isi ulang, lalu klik logo dari Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Maka nanti akan langsung tampil nomor virtual akun dari Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Jadi nomor virtual akun adalah dari angka 900 hingga angka terakhir yang ada di dalam aplikasi, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi saya lihat di aplikasi Amalia ada 2 siswa, bagaimana cara menambahkan 1 anak lagi? Iya betul Ibu, tadi di aplikasi ini memang betul ada 2 anak begitu ya. Di menu akun ini ada 2 anak karena kebetulan akun yang kami gunakan untuk demonstrasi ini, ceritanya punya 2 anak di dalam 1 sekolah, seperti itu. Jadi memungkinkan untuk digabungkan. Jadi orang tua juga lebih simpel, cukup akses di 1 HP, di 1 aplikasi, tapi bisa mengeksplor kedua anaknya, begitu. Jadi nanti sekali lagi bisa dikonfirmasikan langsung kepada pihak sekolah untuk dilakukan penggabungan kedua putra-putrinya, begitu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang masuk ke saya. Ini ada yang tanya, bagaimana untuk proses absen anak didik yang bisa terlihat menu kehadirannya, Mbak? Ya, baik. Untuk proses absen nantinya, pastinya anak-anak akan sudah langsung dibekali dengan 1 kartu, begitu ya. Jadi nanti setiap kali masuk ataupun akan kepulangan, begitu ya, silakan kartu ini nanti dapat langsung di-tap di mesin absen yang saat ini sudah tersedia di sekolah, begitu ya. Jadi anak-anak cukup tap kartu saja di mesin absen dan nanti akan langsung ada pelaporan yang masuk ke dalam aplikasi PSP Mobile orang tua, seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada pertanyaan untuk 1 username PSP apakah bisa digunakan di beberapa HP? Betul, untuk 1 username ini bisa digunakan di beberapa HP. Jadi misalkan untuk HP Ibu ingin ada aplikasi PSP Mobile, HP Ayah juga ingin ada, itu tentunya tetap bisa begitu ya. Jadi tidak perlu login logout terlebih dahulu, cukup, ditayangkan di 2 HP itu sangat bisa Ibu. Iya, baik mohon ditunggu untuk proses top up melalui BCA dan Mandiri mungkin nanti akan kami informasikan langsung kepada pihak sekolah begitu ya, untuk prosesnya seperti apa. Iya, kami lanjutkan dulu, kartu tersebut dapat digunakan di mana saja atau tidak, Ibu? Untuk jawabannya, kartu ini hanya bisa digunakan di lingkungan sekolah, begitu ya. Jadi, kalau untuk TK berarti di lingkungan TK, kalau untuk jenjang SD hanya di jenjang SD di lingkungan SD saja, begitu. Kenapa kita setting seperti itu? Agar nanti anak-anak pun akan tetap terpantau makanan yang nantinya dikonsumsi oleh anak-anak yang tentunya kita harapkan, bersih dan juga sehat untuk dikonsumsi, begitu ya. Khawatirnya kalau nanti bisa dibelanjakan di luar lingkungan sekolah, kita tidak tahu, bagaimana kebersihan dan juga kesehatan anak-anak nantinya, seperti itu. Ya, kami lanjut, apakah pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan transfer langsung tanpa harus top up? Ya, jadi jawabannya untuk pembayaran tagihan harus dilakukan top up terlebih dahulu, begitu deh Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini kita sudah sediakan menu tagihan, begitu. Jadi menu tagihan ini fungsinya untuk merekap semua tagihan yang sudah pernah diberikan sekolah dan tagihan yang sudah Bapak Ibu bayarkan, begitu ya. Jadi nanti silahkan pembayaran tagihan melalui aplikasi PSP Mobile, begitu. Iya, betul sekali untuk Ibu Arjuna. Ketika ada pertanyaan,
apakah betul kita membayarkan tagihan sesuai notifikasi yang muncul, begitu ya? Betul sekali. Jadi nanti untuk orang tua melakukan proses pembayaran sesuai dengan tagihan yang tampil di menu tagihan, begitu ya. Ketika tagihan tersebut tidak tampil, mungkin Bapak Ibu merasa, kok kayaknya saya belum bayar tagihan di bulan ini ya, tapi kok nggak ada tagihan dari sekolah. Nanti silahkan boleh dikonfirmasi ke pihak sekolah. Apakah betul di bulan ini saya tidak ada tagihan untuk dibayarkan begitu. Namun normalnya semua proses pembayaran tagihan dilakukan melalui aplikasi ini begitu. Untuk yang sudah melakukan pelunasan selama 1 tahun mungkin nanti akan ada pembeda begitu ya dari pihak sekolah akan ada catatan khusus sehingga tidak ditampilkan penagihan melalui aplikasi BSP Mobile seperti itu Ibu. Ya, untuk kartu ini selain untuk absensi tentunya bisa digunakan untuk transaksi jajan seperti itu ya. Jadi nanti prosesnya sama, anak-anak menempelkan kartunya setiap kali akan jajan, cukup menempelkan kartu ini di satu alat yang saat ini sudah dimiliki oleh pihak sekolah, namanya edisi seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak tersebut akan dibekali dengan kartu, lalu kartu tersebut ditapkan di alat tersebut dan anak-anak dapat langsung membawa pulang makanan yang sudah dibayarkan. Nah, ketika anak-anak sudah melakukan tapping kartu, orang tua pun juga akan menerima pelaporannya begitu. Anak saya di hari ini jajan berapa, pukul berapa itu akan diketahui begitu ya. Iya, untuk Ibu Linda terkait apakah saya harus mendownload aplikasi BSI Mobile untuk orang tua yang mungkin saat ini menggunakan m-banking BSI, silahkan di-download aplikasi BSI Mobile-nya. Namun untuk fokus utama saat ini yaitu aplikasi PSP Mobile seperti itu ya. Jadi aplikasi pendukung untuk melakukan pembayaran sekolah, pemantauan kehadiran anak dan juga pemantauan uang jajan itu terfokus pada PSP Mobile. Namun ketika Bapak Ibu menggunakan bank lain, maka nanti bisa disesuaikan sesuai bank masing-masing begitu ya. Oke, baik. Mungkin ini ada salah satu pertanyaan dari orang tua sudah melakukan proses top up namun belum masuk. Tidak perlu khawatir. Jadi seperti ini alurnya. Ketika sudah melakukan proses top up tetapi tidak langsung masuk ke dalam aplikasi, Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfernya kepada pihak sekolah. Nanti akan kami bantu pengecekan seperti itu ya. Kami informasikan untuk saldo nanti paling lambat akan masuk ke dalam aplikasi 1 kali 24 jam. Jika 1 kali 24 jam saldo belum bertambah, tentunya uang tersebut akan kembali ke rekening asal, begitu Bapak dan juga Ibu. Iya, untuk uang jajan nanti apakah bisa dibatasi? Sangat betul. Fungsi dari kami memberikan kartu kepada anak-anak ini nanti salah satunya yaitu agar uang jajan dari anak-anak juga terkontrol seperti itu ya. Jadi masing-masing anak-anak nanti akan dibekali yang namanya limit kartu atau batasan uang jajan. Nah, untuk batasan uang jajan ini kami bagi menjadi 2 seperti itu. Yang pertama ada batas harian. Misalkan batas hariannya ada di angka 10.000, maka artinya apa? Anak-anak hanya dapat berbelanja 10.000 per harinya, begitu ya. Lalu untuk batas maksimal artinya akumulasi dari sisa uang jajan anak-anak. Misalkan andai kata uang jajan batas hariannya kita setting 20.000, lalu batas maksimalnya kita setting di angka 50.000. Ini permisalan aja ya. Misalkan hari Kamis ternyata anak-anak puasa gitu ya. Hari Kamis anak-anak puasa, maka di hari Jumat memungkinkan anak-anak bisa belanja 40.000. Kenapa? 20.000 jatah uang jajan anak di hari Jumat ditambah 20.000 jatah uang jajan di hari Kamis begitu. Jadi ketika si anak itu masih punya uang jajan itu akan terakumulasi di hari berikutnya. Sampai angka berapa? Sampai angka 50.000 karena tadi kita setting batas maksimalnya ada di angka 50.000 seperti itu.
Nah, untuk batasan uang jajan, ini kami ada dua pilihan, ingin diatur oleh orang tua sendiri atau disamaratakan dari semua anak seperti itu. Nanti mungkin akan ada diskusi lebih lanjut ya antara orang tua dan juga pihak sekolah terkait batasan uang jajan seperti itu. Ya, oke, kami lanjutkan. Untuk yang memiliki dua anak, apakah tagihannya nanti digabung atau bayarnya tetap satu-satu, begitu ya? Jadi, untuk Bapak Ibu yang memiliki dua anak, ataupun tiga anak, ataupun lebih, tagihannya akan muncul masing-masing, seperti itu ya. Tidak akan kami gabung. Karena apa? Karena tentunya nominalnya pasti akan berbeda, seperti itu ya. Jadi nanti misalkan satu anaknya Muhammad, yang satu anaknya Anissa. Begiri, Ibu dapat memilih mau akan membayarkan yang Muhammad dulu atau yang Anissa, begitu. Lalu ada pertanyaan, jika kartunya hilang atau tidak terbawa, apakah absennya dianggap tidak hadir? Betul, Bapak dan juga Ibu. Jadi nanti itu otomatis tidak akan terbaca bahwasanya anak tersebut hadir di hari tersebut. Tapi mungkin nanti akan ada catatan khusus ya dari guru-guru ataupun wali kelas ketika anak lupa membawa kartunya seperti itu. Tapi dari kami menyarankan untuk kartu alangkah baiknya nanti dilengkapi dengan ID card begitu ya. Jadi nanti cukup dikalungkan di masing-masing anak. Jadi ketika anak ingin jajan ataupun ketika anak-anak ingin absen, cukup tinggal mendekatkan kartu yang sudah dikalungkan di leher anak masing-masing seperti itu. Nah, ketika kartunya hilang, begitu ya, ketika kartunya hilang, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saldo tidak akan hilang, begitu ya. Jadi saldo akan tetap ada di dalam aplikasi, begitu. Jadi nanti ketika kartu tersebut hilang ataupun rusak, dapat langsung diinformasikan kepada pengurus sekolah, begitu ya, untuk dilakukan pemblokiran kartu sementara waktu, begitu. Agar apa? Agar ketika mungkin kartu tersebut ditemukan oleh siswa lain, kartunya tidak dengan mudah digunakan seperti itu. Sebetulnya dari kami juga memberikan pilihan apakah kartu ini nanti ingin dilengkapi dengan PIN atau tidak. Jadi kalau dilengkapi dengan PIN tentunya akan memudahkan, mohon maaf kami ulang, ketika menggunakan PIN akan memberikan keamanan lebih bagi orang tua dari saldo-saldo yang ada di dalam aplikasi. Tetapi untuk kelemahannya memang betul nanti akan menyebabkan antrean yang cukup panjang ketika berbelanja begitu ya, karena pastinya anak-anak harus mengingat-ingat terlebih dahulu PIN saya apa ya gitu. Jadi nanti mungkin kalaupun ingin menggunakan PIN dibuatkan PIN yang setidaknya mudah untuk diingat begitu ya. Oke, jika ganti HP saat install ulang apakah data-data tetap tersimpan? Betul, jadi walaupun HP-nya ganti, misalkan tadinya di-download di HP ibu, lalu di-download lagi di HP ayah, untuk data-datanya akan tetap aman, tetap utuh, tidak ada yang berkurang ataupun tidak ada yang hilang dari dalam aplikasi seperti itu. Bila kartu hilang, apakah pengaruh ke saldonya? Tidak akan berpengaruh, Bapak. Jadi saldo yang ada di dalam kartu akan tetap ada seperti itu ya. Jadi nanti sekali lagi ketika kartunya hilang ataupun rusak, bisa langsung konfirmasi ke guru-guru yang ada di sekolah untuk dilakukan pemblokiran kartu seperti itu. Sementara saja begitu ya. Iya, di sini ada pertanyaan, kalau misalkan adiknya masih TK, tapi dua kakaknya ada di SD, begitu ya. Nah, jadi yang bisa digabungkan adalah yang ada di SD, begitu ya, karena penggabungan ini hanya dapat dilakukan ketika berada dalam satu company yang sama. Jadi kalau ada di SD, yang ada di SD bisa disatukan sama-sama di SD, begitupun dengan TK sama-sama dengan saudaranya yang ada di TK, begitu.
Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, insya Allah sudah kami jawab semuanya. Jika nanti ada yang terlewat, boleh disampaikan dengan raise hand, Bapak dan juga Ibu. Ada pertanyaan lain mungkin? Bisa dipersilakan untuk Pak Derminto untuk memberikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Iya. Bapak. Masih terkait top up. Tadi di informasi top up itu hanya, ya kemungkinan tadi sudah disampaikan kalau hanya bisa top up melalui BSI, ya mohon bisa menggunakan bank lain. Terus terkait uang saku, uang jajan ini. Saya tadi tanya ke anak saya, katanya selama ini nggak pernah jajan karena kan makanan sudah disediakan oleh pihak catering. Apakah setelah ini malah membebaskan anak untuk jajan di lingkungan sekolah? Itu aja. Oke, baik Bapak. Jadi terkait misalkan putra-putrinya tidak ingin jajan begitu ya, maka nanti saldo yang ada di aplikasi pun akan tetap utuh begitu Bapak. Jadi memang kartu ini kami sediakan untuk mengurangi adanya peredaran uang tunai seperti itu Bapak, dan juga menghindari ketika mungkin uangnya tercecer seperti itu ya, atau kehilangan uang, dan juga tentunya untuk mengajarkan anak-anak bagaimana cara berhemat. Jadi ada batasan uang jajan yang nantinya diberikan atau diatur oleh pihak orang tua ataupun pihak sekolah. Namun ketika anak tersebut tidak ingin jajan, tentunya itu nanti tidak akan berpengaruh apapun terhadap saldo yang dimiliki orang tua. Jadi nanti kartunya cukup digunakan sebagai alat absen saja begitu, baik absen kedatangan ataupun absen kepulangan begitu. Baik, Bapak Darminto, apakah sudah menjawab ya pertanyaannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Untuk Ibu Akifah, kami persilahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, pembayaran dengan aplikasi ini dilakukan mulai kapan? Untuk aplikasi ini apakah segera untuk bulan ini atau untuk tahun ajaran baru? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, benar tadi bahwa di Umur Kuro itu tidak ada kantin yang menyediakan anak untuk transaksi jual beli, untuk transaksi jajan gitu ya. Jadi mungkin nanti Mbak Amalia bisa mempertegas nih, jadi biar orang tua tidak salah paham kalau Umur Kuro itu kita memakainya bekal Mbak gitu. Terus yang ketiga, untuk orang tua yang memiliki lebih dari satu anak, prosesnya seperti apa penggabungannya? Karena kalau tadi Mbak Amalia bilang konfirmasi aja ke sekolah, dan nanti mungkin pihak sekolah memberikan sosialisasi ke grup wali murid. Seperti itu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, benar tadi untuk top up, semoga bisa menggunakan bank lain atau bisa menggunakan e-wallet seperti OVO atau seperti ShopeePay gitu. Jadi mempermudah orang tua untuk men-top up. Terima kasih. Baik, untuk Bunda dari Mbak Akifah dan Mbak Sila, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan penggunaan atau pelaksanaan pembayaran menggunakan PSP Mobile ini akan dijawab oleh Ibu Adel. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, Bunda Mbak Kifa, jadi memang sebenarnya rencana kami akan mulai bulan ini nggih. Namun setelah saya konfirmasi dengan bendahara, ternyata sudah banyak wali siswa yang membayar menggunakan metode lama nggih untuk bulan ini. Maka nanti untuk tagihannya akan kami sampaikan pada bulan Mei atau bulan depan. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, sekaligus kami menyampaikan ulang ya Bapak Ibu, karena kemarin memang saat sosialisasi dengan pihak sekolah yang rawuh Mas Rifandi ya, dan hari ini memang berhalangan hadir ya, maka digantikan oleh Mbak Amalia. Jadi kemarin sudah kami sepakati bahwa penggunaan kartu tersebut adalah untuk pembayaran dan untuk presensi. Sedangkan untuk uang jajan itu memang tidak kita aktifkan karena di Umur Kuro memang tidak ada anak-anak tidak jajan di sekolah begitu nggih.
karena menggunakan catering maupun bekal. Nah, kemudian untuk yang kita gunakan presensi itu nanti untuk penjelasan terkait penggabungan 2 akun kemarin Mas Rifandi sudah sosialisasi pada kami, jadi insya Allah nanti dapat kami bantu. Begitu Bunda Mbak Kifang ya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Amalia, monggo Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk penyampaiannya. Ya, mungkin saya tadi ada sedikit salah penyampaian begitu ya. Mohon maaf untuk terkait penggunaan kartu ini tidak digunakan untuk transaksi jajan begitu ya, karena ternyata untuk di Ummul Qura ini semuanya menggunakan bekal begitu ya. Alhamdulillah. Iya, jadi untuk proses top up nanti, ya berkaitan dengan proses top up, untuk top up untuk saat ini memang dari kami memfasilitasinya baru melalui M-Banking seperti itu ya Bapak dan juga Ibu. M-Banking, ATM, dan juga melalui teller. Nah, untuk top up melalui Shopee, GoPay, ataupun Flip, untuk saat ini belum dapat mengakomodir proses top up yang nantinya berlangsung seperti itu. Mungkin nantinya juga akan kami informasikan ya untuk apa-apa saja yang bisa digunakan ketika proses top up seperti itu. Media apa saja yang bisa digunakan dalam proses top up dari Bapak Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan kembali dari Bapak Ibu yang ingin raise hand. Bagaimana Bunda Kifa? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, bahwasanya pemblokiran dilakukan sampai berapa lama ya jika kartunya hilang? Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Mungkin langsung saya jawab ya. Untuk pemblokiran kartu ini hanya dilakukan sementara sampai nantinya mungkin kalau saat ini di Ummul Qura sudah memesan adanya blanket putih begitu ya. Nah, blanket putih ini fungsinya untuk sebagai kartu sementara ketika anak-anak ingin absen ataupun melakukan pembayaran lain begitu. Jadi nanti anak-anak tetap bisa melakukan absen walaupun tidak menggunakan kartu yang ada identitas dirinya seperti itu. Jadi nanti sembari menunggu pengiriman kartu terbaru yang ada foto siswa dan juga data-data diri itu nanti akan diberikan kartu blanket terlebih dahulu. Jadi misalkan diblokirnya jam 8 terus jam 10 anaknya sudah bisa memegang kembali si kartu blanket ini begitu. Oke, baik. Ya, di sini ada pertanyaan kembali, apakah untuk zakat fitrah nanti ada di menu donasi? Iya. Nah, untuk menu donasi ini kami kembalikan kepada pihak sekolah, apakah ingin menerapkan pembayaran zakat fitrah melalui PSP Mobile atau tidak. Kalaupun nanti ingin diterapkan pembayaran zakat fitrah melalui PSP Mobile, ini juga sangat bisa begitu, Ibu. Jadi nanti menunggu konfirmasi kembali dari pihak sekolah begitu, sih. Oke, yang selanjutnya kami tadi sudah mencoba login, kemudian ada langkah selanjutnya untuk memasukkan username dan password begitu ya. Ternyata itu langkah ganti password baru, betul ya. Jadi nanti ketika sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi akan ada arahan untuk membuat password terbaru, fungsinya untuk keamanan dari pihak orang tua seperti itu. Lalu apakah kami bisa mengganti password kembali dengan password yang diinginkan? Bisa Ibu. Jadi nanti misalkan tadi password-nya kok ini ya, apa, kayaknya kurang sreg gitu ya, nanti boleh diinfokan ke pihak sekolah untuk di-reset. Jadi dari pihak sekolah yang akan meresetkan password, terus nanti barulah orang tua bisa membuat password terbaru lagi, begitu. Jadi nanti harus di-reset dulu dari sekolah, baru bisa membuat password terbaru, seperti itu. Ya, untuk orang tua dari Nadifa, ada pertanyaan jika ada saldo yang berada di aplikasi tersebut, apakah bisa dipindahkan? Mungkin yang dimaksud di sini dicairkan begitu ya, atau ditunaikan mungkin begitu ya.
Ya, betul. Jadi nanti misalkan masih ada sisa saldo di dalam aplikasi, uang tersebut dapat ditarik kembali oleh orang tua, begitu. Nanti caranya seperti apa? Langsung menghubungi pihak sekolah untuk dilakukan proses cash out, begitu ya. Nanti pihak sekolah yang akan memberikan langsung, boleh dengan tunai ataupun di modal transfer ke orang tua, begitu. Eh, apakah dalam proses pembayaran diperlukan validasi semacam PIN atau tidak perlu? Ya, jadi kalau untuk pembayaran tagihan itu tidak perlu adanya penginputan PIN, tidak perlu Ibu. Jadi nanti hanya akan ada tampilan konfirmasi pembayaran seperti itu ya. Mungkin mohon izin untuk kami share screen kembali begitu. Hmm. Jadi nanti ketika akan melakukan pembayaran tagihan, kita klik tagihan, lalu misalkan yang mau dibayarkan ini tagihan SPP begitu ya, kita klik bayar, langsung kita klik bayar yang ada di sini begitu Ibu, tanpa harus adanya penginputan PIN. Memang betul ada konfirmasi ulang, namun konfirmasi ulang di sini untuk memastikan apakah benar yang dibayarkan tagihan A dengan nominal sekian begitu, bukan mengenai konfirmasi untuk menambahkan PIN itu bukan, seperti itu ya. Lalu ya, untuk presensi ada berapa mesin di sekolah nanti mungkin akan diinfokan langsung oleh pihak sekolah seperti itu nih. Oke, baik. Insya Allah untuk pertanyaan yang ada di kolom chat sudah kami jawab semuanya, begitu ya. Adakah yang ingin raise hand kembali terkait penjelasan PSP Mobile, begitu? Baik, Mbak, ini ada yang masuk ke saya lagi. Ini ada saran karena rencana diimplementasikan bulan depan, mohon bulan depan sudah bisa melakukan pembayaran menggunakan bank lain, tidak hanya BSI. Kemudian, jika kartu hilang, kemudian diganti dengan yang baru sesuai data-data. Jika kartu yang hilang ditemukan siswa lain dan digunakan karena masih ada saldo, apakah bisa? Oke, baik. Mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk proses top up melalui M-Banking bank lain saat ini sedang dilakukan pengecekan seperti itu ya. Ada kesalahan di titik mana begitu. Nanti akan segera kami infokan. Namun pada dasarnya proses top up ini tidak hanya berfokus di BSI saja, namun Bapak Ibu bisa menggunakan M-Banking bank lain seperti itu. Jadi nanti mohon ditunggu update informasinya, begitu ya. Insya Allah harapannya tidak sampai menunggu bulan depan atau di bulan Mei, Bapak Ibu sudah dapat melakukan proses top up seperti itu. Oke, yang selanjutnya tadi terkait kartu yang hilang begitu ya. Kartu yang hilang kalau ditemukan anaknya ditemukan temannya gimana gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kartunya hilang ataupun kartunya rusak, si anak langsung diarahkan aja. Nanti lapor ke gurunya ya untuk mungkin digantikan dengan kartu baru atau mungkin untuk segera dilakukan pemblokiran seperti itu. Jadi anak dibekali pesan begitu saja atau mungkin jika nanti dari pihak sekolah akan membekali anak-anak dengan ID card, jadi nanti cukup tinggal dikalungkan saja untuk meminimalisir adanya kehilangan kartu ataupun kartu tercecer karena jatuh pada saat anak-anak bermain seperti itu ya. Oke, Mbak. Ini ada masuk lagi dari Mama Mas Rehan 3C. Bisa didemonstrasikan cara top up-nya karena dari tadi top up belum berhasil. Iya. Oke Ibu, untuk top up yang baru saat ini dilakukan itu melalui BSI begitu ya. Nah untuk M-Banking bank lain memang saat ini sedang dilakukan pengecekan baik dari tim TKI dan juga tim dari Bank Syariah Indonesia begitu ya. Jadi kalau untuk mendemonstrasikan melalui M-Banking bank lain belum dapat kami lakukan, namun untuk dari Bank Syariah Indonesia dapat kami
demonstrasikan jika berkenan. Yang bertanya ini melalui M-Banking bank lain atau dari BSI ya yang diinginkan? Mungkin bisa dijelaskan saja untuk melalui BSI seperti apa dulu, Mbak. Untuk yang bank lain kan karena masih dalam proses pengecekan juga, nggih. Iya, baik. Oke, mungkin saya buka dulu M-Banking-nya begitu ya Ustazah ya. Oke, mungkin sembari menunggu saya mempersiapkan medianya, boleh kalau ada pertanyaan di kolek dulu begitu, Ustazah. Baik, monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi, bisa melakukan raise hand atau bisa chat ke MC ataupun ke Mbak Amal langsung juga bisa. Baik, terkait tadi ada yang menanyakan terkait jumlah presensi di sekolah akan dijawab oleh Bu Adil. Baik, terima kasih Bu Selvi. Sambil menunggu dari Mbak Amalia, nggih. Jadi untuk mesin presensi yang ada di sekolah tersedia 2, nggih, Bapak Ibu. Karena nanti memang prosesnya cepat, nggih, tinggal kita tap saja ke mesin presensinya dan data sudah langsung masuk. Gitu nggih, Bapak Ibu. Tadi mohon maaf ada yang terlewat belum terjawab pertanyaannya. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Adil atas jawabannya. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, selagi menunggu untuk demonstrasi dari top up via BSI dari Mbak Amal, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa melakukan raise hand. Bisa dikopikan. Baik, silakan atas nama LZ dari 3A. Monggo Bapak atau Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya. Halo. Assalamualaikum Ibu. Bisa dengar suara saya? Siap, Bun. Bisa terdengar. Saya ibundanya LZ kelas 3A. Yang ingin saya tanyakan terkait penggunaan kartu untuk presensi kehadiran maupun kepulangan siswa. Ini mulai diaktifkannya untuk kapan? Yang pertama. Yang kedua, jika kartunya tertinggal di rumah, untuk presensinya bagaimana? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijawab oleh Ibu Adelia. Monggo Bu Adel.
Baik, terima kasih Bu Selvi. Ya Ibu, jadi memang kita mengupayakan semua anak bisa presensi online ya, seperti yang sudah pernah kita lakukan dulu. Namun apabila tertinggal, nanti anak bisa konfirmasi pada wali kelas sehingga tetap tercatat siswa tersebut hadir. Begitu Nji Bun. Baik Mbak Amal, ini ada yang masuk lagi ke saya. Sepertinya tadi juga sudah ditanyakan, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan langkah selanjutnya. Oh, kami tadi sudah mencoba login, kemudian ada langkah selanjutnya memasukkan username dan password. Ternyata itu langkah ganti password baru. Apakah kami bisa mengganti password kembali dengan password yang diinginkan? Iya, betul. Untuk yang nantinya ingin melakukan penggantian password terbaru, begitu ya, bisa langsung dikonfirmasikan ke pihak sekolah untuk dilakukan proses reset password begitu. Nanti setelah ada reset password akan ada arahan untuk menginputkan password yang sudah diberikan dari sistem. Nah, nanti password itu bisa digantikan oleh Bapak Ibu sekalian begitu. Ya, mungkin untuk pertanyaannya mungkin saya skip terlebih dahulu begitu ya. Saya lanjutkan untuk proses demonstrasi bagaimana untuk proses top up ke dalam aplikasi PSP Mobile melalui M-Banking BSI seperti itu ya. Saudara-saudara. Jadi untuk melalui M-Banking BSI nantinya silahkan dibuka menu M-Banking BSI lalu kita pilih menu pembayaran. Seperti ini ya, kita pilih yang ada di kiri atas lalu kita pilih menu pembayaran, lalu kita pilih menu akademik. Seperti ini. Lalu untuk nama akademiknya disesuaikan dengan kode yang dimiliki oleh sekolah. Nah, di sini kami contohkan untuk kode dari salah satu siswa di jenjang SD Umul Quro, yaitu seperti ini ya, untuk SD Umul Quro kodenya 2093, maka nanti di sana akan langsung terbaca bahwasannya SD Umul Quro Semarang. Begitu nanti silahkan dipilih. Lalu untuk ID pelanggannya silahkan diketikkan angka untuk kode pelanggannya adalah 8 digit terakhir dari belakang, begitu ya. Ya, seperti itu Bapak dan juga Ibu. Jadi sekali lagi untuk ID pelanggan adalah 8 digit terakhir dari VA yang ada di aplikasi PSP Mobile. Lalu selanjutnya kita di sini menginputkan nominal. Nominal di sini adalah nominal yang akan di-top up-kan. Lalu misalkan kita ingin top up 10.000, maka dituliskan 10.000 begitu. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Jika ingin melanjutkan proses pembayaran, maka akan ada konfirmasi atas nama putra ataupun putri Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Nanti akan ada nama yang tertera dalam M-Banking BSI atas nama misalkan di sini Kinara Rizky Fatika dengan kode bayar di sini adalah 293 adalah kode dari SD Umul Quro dan 8 digit terakhir di sini adalah 8 digit terakhir dari nomor virtual akun.
Nanti jika setuju, maka kita lanjutkan dengan klik selanjutnya. Seperti itu untuk prosesnya. Adakah pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Iya. Oke, untuk login awal ya, mungkin sembari kita menunggu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, mungkin saya sembari menjawab pertanyaan yang ada di grup, yang ada di kolom chat begitu ya. Untuk proses awal masuk ke dalam aplikasi, silakan gunakan inisial sekolah dan nomor induk siswa begitu. Oke, sudah kami kirimkan di kolom chat begitu ya. Untuk proses awal gunakan username dan password default dari PT TKI. Pembedanya adalah kalau SD berarti inisialnya SD UKI, tapi kalau dari TK berarti TK UKI seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Sulima. Tadi saya sudah mencoba login. Untuk login ketika login tidak bisa, kenapa J? Mungkin bisa dipastikan kembali untuk nomor induk siswanya apakah sudah sesuai, lalu apakah sudah sesuai untuk SD UKI, lalu ada tanda baca titiknya atau tidak. Khawatirnya nanti ada yang terlewat begitu ya, sehingga gagal dalam proses masuk ke dalam aplikasi begitu Ibu. Yang dari aktivitas lain monggo Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Bisa melakukan raise hand atau melakukan chat ke MC ataupun ke Mbak Amal.
Mohon maaf Ibu, mungkin kami ulang kembali ya untuk proses top up-nya. Ini kami contohkan melalui embedding BPA, kita pilih antar bank, lalu kita inputkan nomor virtual akun anak, begitu mulai dari angka 900 hingga angka terakhir, begitu. Lalu kita pilih bank tujuannya yaitu BSI, lalu kita klik send, dan yang selanjutnya akan ada konfirmasi seperti berikut. Oh ya, oke, untuk pilihan bank silahkan pilih BSI. Lalu kita inputkan untuk virtual akun dari anak tersebut. Sekali lagi untuk virtual akun diinputkan secara lengkap seperti itu ya. Lalu kita inputkan nominal yang nantinya akan diberikan atau yang akan di top up-kan orang tua. Lalu pilih layanan transfernya yaitu pada real time. Dan di sini nanti akan ada keterangan biaya admin begitu ya. Jadi kalau di luar dari Bank Syariah Indonesia maka akan ada tambahan biaya admin yaitu sebesar 6.500 sebagai biaya transfer antar bank. Jika sudah nantinya klik send. Oh ya. Oke, baik. Mungkin Ibu tadi ini sudah kami coba, memang tampilannya berhasil, namun di sini gagal mungkin karena ada sedikit gangguan sinyal dari kami, begitu ya. Jadi kurang lebih tampilannya nanti prosesnya seperti yang tadi kami sampaikan, begitu deh. Begitupun dengan bank-bank lain akan mengikuti, baik itu dari BRI, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya seperti itu. Namun untuk kepastian terkait VA yang ada di Yayasan Ummul Qura dan TK Ummul Qura nanti menunggu kembali konfirmasi dari kami. Begitu Bapak dan juga Ibu. Oke, mungkin sembari menunggu pertanyaan yang nantinya masuk begitu ya. Kami izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang ada di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Sulimah. Tadi sudah berhasil menginputkan SDUKI. Oke, passwordnya juga sudah sama. Passwordnya, mungkin untuk Ibu Sulimah, apakah masih bergabung di Zoom ya? Oke, oke. Halo, Ibu Sulimah. Oke, mungkin ini ya sedang gangguan sinyalnya dari Ibu Sulimah. Jadi nanti mungkin pada saat itu Ibu tidak bisa masuk ke aplikasi karena sudah mengganti passwordnya begitu ya. Jadi nanti kalau memang sudah sampai tahapan pembuatan password terbaru, ketika login kembali ke dalam aplikasi gunakan password terbarunya begitu ya. Jangan lagi memakai nomor induk siswa begitu. Jadi pakai password terbaru yang sudah Bapak Ibu buat sendiri kayak gitu. Baik, sebentar Ya. Amal, ini saya untuk menjawab terkait pertanyaan yang menyangkut dengan sekolah. Untuk jam presensi, apakah ada ketentuan seperti presensi kehadiran akan dimulai jam berapa sampai jam berapa, lalu keterlambatan dan kepulangan itu jam berapa? Karena ada siswa yang berangkat sangat awal dan mungkin juga ada kepulangan sore untuk ekstrakurikuler. Akan dijawab oleh Ibu Adelia Oktaviani, dipersilakan. Oh ya, saya sebentar. Baik, terima kasih Bu Selvi.
Oke, untuk jadwal presensi ya, jadi untuk dimulainya itu bisa dari mulai pukul 6, kemudian karena anak-anak masuk pukul 7.30, kita berikan toleransi 5 menit, maka untuk presensi kedatangan maksimal 7 lebih 35 menit. Kemudian untuk kepulangan kita mulai pukul 10, karena di hari Jumat anak-anak pulangnya lebih awal ya. Dan untuk batas akhir waktu kepulangan yaitu pukul 2 lebih 15 menit. Siang ya. Sekaligus saya menegaskan kembali untuk Bapak Ibu terkait kartu siswa. Ini mohon bantuan Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam tempat yang dapat dikalungkan gitu nggih pada siswa masing-masing supaya meminimalisir hilangnya kartu. Namun apabila nanti terjadi kehilangan kartu, monggo siswa dapat laporan kepada TU karena sekolah juga sudah menyediakan kartu cadangan untuk pengganti. Berikutnya, ini ada pertanyaan untuk penggabungan 2 siswa atau lebih, ini laporannya kepada siapa? Untuk admin ini adalah bendahara sekolah, yaitu Ibu Noviana Indrayani, monggo atau Bu Vivi, monggo dapat menghubungi Bu Vivi apabila terjadi hal-hal yang perlu disampaikan, entah itu penggabungan kartu maupun reset password. Itu Bapak Ibu, matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Adel. Untuk selanjutnya untuk Mbak Amal, ini kalau di tutorial pembayaran melalui ATM atau M-Banking tidak ada angka 5 ya, hanya 900 sampai 2093. Kemudian nomor ID memakai bank lain. Bagaimana Mbak Amal? Ya, jadi untuk nantinya intinya seperti ini. Mungkin saya sambil ini ya share screen saja ya Bapak dan juga Ibu. Oke, jadi di sini Bapak dan juga Ibu ketika menggunakan M-Banking bank lain itu ikuti arahan yang ada di aplikasi PSP Mobile begitu ya. Kenapa tampilan yang di sini jadi gini, kode 900 itu memang kode dari Bank Syariah Indonesia, lalu untuk kode institusi memang berbeda ya. Kalau di sini tampilannya 5232 karena ini kami gunakan akun demonstrasi kami seperti itu. Namun kalau untuk tadi Yayasan SD Ummul Qura 2930, lalu untuk yang TK nanti juga menyesuaikan seperti itu. Intinya ikuti arahan yang ada di menu tutorial begitu nggih. Jadi untuk kode institusi menyesuaikan company dari masing-masing sekolah begitu. Lalu untuk ID pelanggan di sini adalah 8 digit terakhir dari nomor VA yang tampil di aplikasi seperti itu. Jadi nanti antara kode bank BSI, kode sekolah dengan 8 digit terakhir itu digabungkan seperti itu Bapak dan juga Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Amal. Bagaimana dari Bunda atau dari Bapak Hanun? Dari Bapak Mbak Hanun di 3B, apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi sebelum saya akhiri sosialisasi pada pagi hari ini? Ya, mohon izin, Ustazah sepertinya ini ada satu pertanyaan ya di kolom chat. Untuk VA apakah sama untuk semua siswa? Ya, untuk VA masing-masing anak akan memiliki VA yang berbeda begitu Ibu. Dan nantinya pun ketika akan melakukan proses transfer akan ada konfirmasi apakah betul top up ini ditujukan ke siswa atas nama ini seperti itu. Jadi nanti dapat dipastikan kembali bahwasannya siswa yang akan di-top up-kan tersebut adalah putra ataupun putri dari Bapak Ibu sekalian begitu. Jadi tidak akan salah masuk atau tidak akan salah masuk ke aplikasi orang lain seperti itu.
Ini ada yang masuk pertanyaan ke saya. Tadi saya sudah bisa melakukan top up melalui BCA Mobile Banking seperti tutorial. Kebetulan saya top up 10.000. Saldo yang masuk ke PSP Mobile BSI 7.500. Ada potongan apa ya kok saldo masuk tidak sama sesuai dengan top up-nya? Terima kasih. Iya, oke, mungkin kami jawab terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian klik isi ulang, di sana nanti akan ada keterangan biaya admin begitu ya. Biaya admin ini di sini adalah admin bank yang nantinya potongan yang selalu berlaku ketika Bapak Ibu melakukan proses top up seperti itu. Nah, untuk biaya admin bank ini sendiri betul 2.500. Jadi ketika Bapak Ibu top up-nya misalkan 10.000, maka akan dipotong 2.500, untuk 7.500 nanti akan masuk ke dalam aplikasi PSP Mobile yang mana 7,5 ini akan langsung masuk ke rekening sekolah, baik itu yang ada di Yayasan Ummul Qura ataupun mohon maaf, di SD Ummul Qura ataupun di TK Ummul Qura seperti itu. Jadi setiap kali top up ada biaya admin 2.500 begitu nggih. Tetapi ketika Bapak Ibu melalui m-banking bank lain, maka ditambah dengan 6.500 yang mana sudah ketentuan dari Bank BI bahwa transfer antar bank adalah 6.500 seperti itu Bapak dan juga Ibu. Lalu di sini ada pertanyaan untuk penggabungan dua akun, apakah akun keduanya harus diaktifkan dahulu karena untuk email tidak bisa diinputkan lagi di akun yang kedua. Iya, jadi kami informasikan untuk nomor WA ataupun nomor email diharapkan adalah bisa digunakan ketika email dan nomor email dan juga nomor WA tersebut belum pernah diregistrasikan seperti itu ya. Ketika sudah pernah diregistrasikan untuk login ke aplikasi, maka dia tidak bisa lagi digunakan di akun lain seperti itu karena itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk keamanan juga. Jadi ketika satu akun satu email seperti itu. Nah, bagaimana ketika memiliki dua anak? Maka nanti tidak perlu diaktifkan terlebih dahulu, langsung konfirmasi ke pihak sekolah untuk dilakukan penggabungan seperti itu ya. Jadi nanti cukup login ke satu nama anaknya, salah satu siapa, nanti di dalamnya langsung tampil kedua anaknya, begitu Ibu. Seperti itu ya. Untuk saldo yang ada di dalam aplikasi PSP ini tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya, seperti itu. Dan kalaupun nanti orang tua ingin melakukan top up dalam jumlah banyak, itu tidak masalah karena saldo juga tidak akan terpotong, begitu ya, tidak ada biaya admin kan kalau misal kita menggunakan m-banking kan pastinya di setiap bulannya ada pemberlakuan biaya admin gitu ya. Namun kalau di PSP Mobile ini walaupun sudah top up dalam jumlah banyak, dia tidak akan terpotong selain yang pertama adanya transaksi, baik itu transaksi kartu jajan ataupun yang kedua orang tua melakukan pembayaran tagihan seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Ya, ini oke, ada ini ya, pertanyaan yang masuk di kolom chat. Untuk biaya adminnya 9.000 begitu ya. Ya karena itu tadi Ibu kalau menggunakan di luar Bank Syariah Indonesia, maka akan ada biaya admin transfer antar bank yaitu 6.500. Nah, untuk 2.500-nya ini memang sebagai bentuk maintenance dari penggunaan aplikasi karena tentunya dalam penggunaan aplikasi akan ada proses maintenance begitu ya, baik yang kami bayarkan ke pihak Google. Nah, ini salah satu bentuk dari pembayaran maintenance tersebut begitu Ibu. Jadi setiap kali top up akan ada pemberlakuan 2.500 seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait aplikasi PSP Mobile. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon maaf Mbak Amal, ini masih ada yang tanya.
terkait kalau sudah terlanjur mengaktifkan 2 nama anak dengan email berbeda, apakah tetap masih bisa digabungkan dalam satu akun? Iya, tetap bisa Ibu, jadi nanti boleh tetap dikonfirmasikan saja ke pihak sekolah begitu ya kalau ingin digabungkan. Jadi nanti mungkin akan dikalahkan salah satu begitu ya, akun siapa yang ingin digunakan untuk login seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Bunda Wiwit Agusti? Apakah sudah terjawab? Kemudian ini ada untuk yang menanyakan terkait dengan top up di bank yang lain, nanti bisa dilihat di tutorial seperti itu ya Mbak Amal nggih? Oke, karena tadi juga sudah dicontohkan melalui BCA, insya Allah kurang lebih tidak berbeda jauh ya Mbak ya. Kemudian di sini ada untuk kode VA itu ada waktunya atau tidak, atau setiap mau transfer harus ambil kode VA terlebih dahulu. Ya, jadi untuk kode ambil waktu itu maksudnya mungkin jadi gini ya, nomor VA di sini misalkan yang ada di jenjang SD berarti akan berlaku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kalau misalkan itu kan bisa di-copy ya Bapak Ibu ya, misal kita klik isi ulang, terus kita klik logo BSI-nya, di situ ada tanda copy ya, itu diklik aja. Seperti itu nanti langsung di-copy ke bagian m-banking Bapak Ibu sekalian seperti itu. Supaya memudahkan juga orang tua tidak perlu buka-buka aplikasi PSP Mobile, jadi cukup sekali aja kita copy VA-nya lalu kita paste di m-banking begitu. Baik, begitu Bunda Wiwit. Adakah lagi yang mau bertanya terkait dengan PSP Mobile terlebih dahulu? Jika tidak ada terkait dengan saran-saran yang masuk ke sekolah, akan kami sampaikan dan akan kami teruskan lagi kepada wali kelas, selaku guru yang ada di kelas untuk selalu mengingatkan anak-anak terkait dengan kartunya supaya tidak tertinggal ataupun tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Jika memang tidak ada, maka untuk acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Ada yang mau bertanya kah? Tidak, nggih? Baik, kita tutup untuk acara pada pagi hari ini. Semoga dengan sosialisasi ini penggunaan metode pembayaran melalui PSP Mobile dapat mempermudah dan juga penggunaan kartu siswa terkait dengan presensi juga bisa menertibkan dan mendisiplinkan siswa dalam berangkat dan pulang ke sekolah. Kiranya itu mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.